Masa pasar tiba-tiba kayak gini? Baru kemarin kita dapat pelanggan banyak sekali, masalah hari gini cuma beberapa Pak. Untuk 10 saja harus nunggu sampai siang, sampai sore, sampai malam. Sebenarnya ada apa sih Pak? Ibu jangan nuduh seperti itu sama saya. Udahlah Bu, saya tidak percaya. Pokoknya saya tidak terima walaupun memang ibu di sini sudah lama, sudah hampir 2 tahun lebih. Ibu sebaiknya jangan di sini. Itu bukan cuma 1-2 orang, itu hampir puluhan orang pedagang yang memfitnah Bu Lilis sama Pak Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Semoga kita dan kalian selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu dicurahkan keberkahan, diberikan nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya menyampaikan dari seluruh tim channel Hikmah Misteri itu berduka cita, bela sungkawa untuk korban gempa di Cianjur. Semoga mereka yang meninggal dalam korban gempa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan pun dikuatkan keimanan, keislaman, dan diberikan ketabahan, kesabaran. Dan yang saat ini dalam keadaan terluka, semoga cepat sembuh dan segera pulih, bisa kembali seperti semula. Amin amin Allahumma amin. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang fitnah yang berakibat fatal. Ini salah satu cerita yang pernah dialami oleh salah satu keluarga, di mana dia saat di ibu kota, dia itu buka usaha, tapi karena usaha dia atau mungkin rezekinya dia itu lagi ada, tapi banyaknya para pesaing tetangga yang akhirnya mungkin menjadi sebuah fitnah untuk dirinya, bahwa dirinya ini dianggap menggunakan sesuatu yang tak masuk akal. Sampai satu waktu narasumber ini harus tutup warung tersebut, tutup usahanya untuk menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah orang-orang sekitarnya. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya dan bagaimana sang narasumber ini bisa sukses dengan usahanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja di sini namanya Pak Rohman dan istrinya yaitu Bu Lilis. Mereka asal dari Jawa Tengah yang merantau mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Sekitar tahun 99 sehabis moneter, saat itu dia berangkat dari Jawa Tengah merantau ke salah satu kota yang baru saja ada seperti kekacauan di tahun 98. Saat itu Pak Rohman dan istrinya berusaha mengadu nasib di situ dengan cara dia buka usaha, yaitu warung makan. Dan usaha warung makan yang dikelola oleh Bu Lilis sama suaminya itu Pak Rohman dalam kurun waktu 1 tahun berkembang sangat pesat. Perekonomian yang saat itu mungkin belum pulih, dan yang dialami oleh Pak Rohman, dia setidaknya bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih dari cukup. Dan ini tentu saja membuat dia sangat bersyukur, karena apa yang dia rencanakan, adu nasib ibu kota ini, menjadi sebuah keberkahan untuk dia dan istrinya, juga keluarga yang di kampung. Anak-anaknya tinggal di kampung. Setelah 1 tahun itu usahanya, warung makannya berkembang begitu pesat, bahkan yang namanya pabrik-pabrik berdiri di situ. Setiap pagi, siang, sore itu hampir mayoritas datang ke warung makannya Bu Lilis. Tapi usaha yang dilakukan oleh Bu Lilis ini tidak serta-merta. Di balik kesuksesannya pasti ada sebuah ujian atau cobaan. Sekitar tahun 2001, 2 tahun tinggal di ibu kota, yang sudah pulang hampir 2 kali ke kampung halaman. 2 tahun itulah mungkin cobaan yang benar-benar paling berat seumur hidupnya. Bu Lilis dan Pak Rohman menceritakan kalau saat kesuksesannya itu berkembang begitu luar biasanya, banyaknya para pesaing, dia tidak menganggap pesaing, banyaknya para pengais rezeki yang sama-sama buka warung usaha, tapi mereka
satu persatu datang ke warungnya Pak Rohman dengan mengatakan, "Pak, sampean itu pakai apa? Kok warungnya bisa laris seperti ini? Sedangkan saya menunya sama, apapun juga sama, kok biasa saja. Apa jangan-jangan Bapak itu orang Jawa pakai guna-guna?" Padahal dia itu juga sama-sama orang Jawa. Dengan bahasa Jawanya menuduh kalau Pak Rohman itu menggunakan hal-hal yang bersifat gaib. Dan waktu itu Pak Rohman tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bicara. Ya, saya tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu, Pak. Semua itu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ngomong yang kayak gitu, Pak. Nggak wajar, Pak, sampean. Sampai 2 tahun di sini, saya itu sudah di sini tuh sudah hampir 4 tahun, Pak. Tapi saya 4 tahun yang ada di samping pabrik ini tidak pernah melihat warung seramai punya Bapak. Kita tuh sama-sama Pak orang Jawa, merantau mengadu nasib. Kalau Bapak mau cari rezeki, jalannya yang benar Pak, jangan kayak gini. Ini tuduhan dari orang yang bilang ke Pak Rohman. Carilah yang jujur. Batin Pak Rohman, ya Allah, ada apa lagi ini? Fitnah apa lagi ini? Pak Rohman mencoba menjelaskan, Pak, benar Pak, saya itu tidak pernah menggunakan hal-hal yang bersifat mistis, bersifat gaib ataupun klinik. Kalau Bapak tidak percaya silahkan periksa. Pak, yang namanya barang gaib itu tidak mungkin kelihatan Pak. Kalau saya periksa, mana mungkin kelihatan. Tapi ya Pak, awas loh Pak. Kalau ketahuan, jangan salahkan saya. Maksud Bapak apa? Tanya Pak Rohman. Bapak ngancam saya tidak peduli Pak, kalaupun diancam, kalau memang saya benar-benar menggunakan silahkan. Itu pengalaman pertama. Dan tidak berselang lama, belum ada 1 bulan, orang itu ini sebut saja namanya Darto. Darto itu bilang sama Pak Rohman, kalau dia itu mengirimi sesuatu ke Pak Rohman. Warung itu tiba-tiba menjadi sangat-sangat sepi. Tapi Pak Rohman sama Bu Lilis sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu adalah ulah dari Pak Darto. Bu Lilis yang merasa mungkin sebagai seorang wanita menceritakan ke Pak Rohman, Pak, ini kenapa ya Pak warung kita kok sepi kayak gini? Pak Rohman cuma menjelaskan, Bu, mungkin Allah sedang menitipkan rezeki kita itu ya segini. Tapi kan Pak, masa Pak secara tiba-tiba kayak gini? Baru kemarin kita dapat pelanggan banyak sekali, masa hari gini cuma beberapa Pak. Untuk 10 saja harus nunggu sampai siang, sampai sore, sampai malam. Sebenarnya ada apa sih Pak? Tanya Bu Lilis ke Pak Rohman. Dan Pak Rohman pun menjelaskan, Bu, syukuri saja apa yang sudah dikasihkan untuk titipan kita. Hari ini segini, tapi ingat gak Bu, 2 tahun kemarin kita tuh dilebihkan sangat-sangat lebih. Kita bisa bangun rumah di kampung, anak-anak ya bisa ada di pesantren. Ibu dikasih cobaan seperti ini udah ngeluh Bu. Kita jangan sampai ya Bu, kata Pak Rohman. Karena keluhannya ibu mengeluh dengan keadaan ini, kita diambil nikmatnya, diambil lagi segala nikmatnya. Ingat ya Bu, cobaan itu ya pasti akan datang di setiap manusia. Mungkin ini saatnya Allah menguji kita Bu. Dengan keadaan seperti ini kita kuat apa enggak? Bu Lilis termenung karena memang suaminya ini ya seorang yang sangat taat. Setelah menjelaskan dan bahkan hampir 1 minggu warungnya ini benar-benar sepi, tapi Pak Rohman mendapatkan sebuah petunjuk. Ketika dia sholat malam yang memang sudah kebiasaan dia, ini cerita dari istrinya, yaitu Bu Lilis, suaminya yaitu Pak Rohman, itu yang namanya sholat 5 waktu tidak pernah terputus. Bahkan kalau setiap malam itu selalu bermunajat lewat sholat hajat. Kadang kalau dia sempat tidur dia lakukan sholat tahajud. Perilaku seperti itu, keseharian seperti itu yang dilakukan oleh suaminya kadang membuat apa yang dikatakan suaminya menjadi satu panutan untuk Bu Lilis. Dan yang lebih sering itu puasa Senin Kamisnya Pak Rohman, dari cerita istrinya, dia itu jarang yang namanya terputus. Dan ini setelah mungkin 1 minggu keadaan warungnya itu begitu sepi, Pak Rohman ini menceritakan ke Bu Lilis, Bu, apa mungkin Bu yang saya lihat di depan warung ini ada hal-hal yang tidak benar. Semalam saya habis salat tahajud, saya pas duduk di depan warung kok seperti ada kayak bau busuk. Ada bayangan kayak, ya maaf Bu, kayak mayat. Seperti kayak pocong. Itu sebenarnya apa ya Bu? Karena Pak Rohman itu mungkin tidak tahu hal-hal yang bersifat gaib. Tapi Bu Lilis, dia seorang perempuan yang mungkin tahu hal-hal gaib seperti itu. Dijelaskan sama Bu Lilis, begini Pak,
Mungkin ada orang yang tidak suka dengan warung kita, karena saat Bapak ini keluar setiap malam, ya hanya sekedar duduk, tapi Bapak mencium bau busuk, melihat sosok bayangan seperti kayak pocong, seperti kayak melihat mayat hidup. Ya saya sih tidak menuduh ya Pak, kata Bu Lilis. Tapi bisa jadi ini ada orang yang sengaja menaruh sesuatu di halaman kita, di halaman warung kita. Maksud ibu apa? Tanya Pak Rohman. Dijelaskan sama Bu Lilis. Iya kan, orang itu tidak semuanya itu seperti Bapak, kata Bu Lilis. Orang itu tidak semuanya bisa menerima. Apa Bapak tidak ingat kemarin siapa itu yang datang? Pak Darto. Bapak kan sempat berselisih. Tapi bukan hanya itu saja kan Pak. Banyak orang-orang yang jualan di sini menuduh kita kalau kita itu menggunakan penglaris, menggunakan kayak narik rezekinya orang. Bahkan ada yang pernah bilang kalau saya ini Pak menggunakan pesugihan. Saat saya belanja Pak ke pasar, itu orang-orang menatap saya, melirik saya, itu kayak tidak suka. Saya pun kadang merasa, ya Allah, ada apa dengan saya? Dan ini Bapak melihat sendiri, seperti mayat hidup, seperti pocong, dan bau busuk itu di depan usaha kita. Ya sudah Pak, gimana caranya Bapak biar bau busuk ini menghilang? Apa yang mungkin tidak baik untuk warung kita, usaha kita, ya sebaiknya dijauhkan lah Pak. Iya Bu, ya kita berdoa saja semoga Allah memberikan petunjuk yang lebih untuk kita agar kita bisa ya setidaknya kuat menghadapi cobaan seperti ini. Dan yang dilakukan Bu Lilis sama suaminya itu Pak Rohman, setelah mendapatkan firasat dan petunjuk tersebut yang sudah datang berkali-kali, Pak Rohman itu hampir setiap malam dia setelah sholat, entah itu hajat, entah itu tahajud bersama istrinya, dia itu sengaja duduk di warungnya, di tempat usahanya, itu di dalam warungnya. Tapi salah satunya, atau entah itu Bu Lilis ataupun Pak Rohman, itu kadang ya dia buka warungnya, cuman tidak membuka usahanya. Dia cuman buka itu sembari ngelihat apakah bau busuknya masih tercium, ataukah ada bayangan itu keluar. Karena sering sekali bayangan itu kadang melintas seperti kayak hilir mudik, walaupun itu hanya sekelebatan, dia itu kadang melintas. Tapi setelah beberapa hari, mungkin tepatnya mungkin hampir 1 bulan, warungnya itu benar-benar sepi. 1 bulan itu berlalu. Setelah 1 bulan itu berlalu, yang dialami Pak Rahmat sama Bu Lilis, ya alhamdulillah semua pelanggan-pelanggan yang kemarin itu pada datang. Dan yang membuat Bu Lilis sama Pak Rahmat itu begitu tercengang, karena dari beberapa pelanggan yang terutama itu dari para karyawan pabrik itu sempat bilang, Pak Rohman pulang kampungnya lama sekali Pak. Pak Rohman bingung, pulang kampungnya kapan Pak? Orang saya tidak pulang kampung. Loh Bapak kok masa tidak pulang kampung lah, terus kemana Pak? Selama 1 bulan itu Bapak kemana? Bu Lilis menjawab, Pak maaf ya Mas, warung saya itu buka tiap hari. Bu, kalau buka ya saya pasti kesini. Bener loh Bu, itu sebelahnya bilang seperti itu. Bener Bu, warung ini tutup loh Bu, baru hari ini buka. Ibu pulang kampung sama Bapak kemarin. Jadi seperti kayak tidak ada rasa bingung, rasa penasaran dari beberapa karyawan pabrik itu yang menanyakan tentang Bu Lilis sama Pak Rohman kalau warungnya itu tutup. Dan Pak Rohman ataupun Bu Lilis itu ya bener-bener bingung. Bu, yang sebenarnya terjadi sama kita itu apa? Tanya Pak Rohman sama Bu Lilis. Dan Bu Lilis pun bingung. Ya saya tidak tahu ya Pak. Kok mereka ini sembari kayak berpikir, tidak percaya. Kok orang-orang yang datang ke sini tuh bilangnya kok tutup, itu gimana ceritanya, gimana caranya. Bahkan bukan cuma karyawan pabrik Pak, itu sopir angkot tadi juga bilang. Katanya kita pulang kampung, warung kita tutup. Ini sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Ya saya tidak tahu lah Bu, yang penting semuanya sudah berlalu, kata Pak Rohman, menutup pembicaraan Bu Lilis. Dan mereka pun ini ya alhamdulillah kembali lancar lagi. Cuman ya itu berita tentang warung yang pernah tutup 1 bulan itu, ya tiap hari dia dengar kalau beberapa orang atau karyawan dari sopir angkot, dari orang-orang sekitar, warga sekitar, itu ya sering menanyakan sama Bu Lilis sama Pak Rohman, Pak, Bu, pulang kampungnya Bu, jangan lama-lama toh Bu, kita kan kangen masakan Ibu. Dia sembari menyebut, ya Allah ada apa sih ini? Bu Lilis kayak tidak percaya sampai dia berusaha untuk menjelaskan, Bu 1 bulan ini saya tidak pernah pulang kampung loh Mbak. Bu bener loh Bu,
Ibu bilangnya kan tidak tutup, apa ibu pindah atau gimana? Ada lagi yang bilang seperti itu. Mas, Pak, Bu, semuanya dengar, saya itu tidak punya cabang. Ya barangkali Bu, ibu kan di sini kan penuh warungnya, barangkali ibu punya cabang atau buka lagi di sana. Dan dari beberapa penjelasan ataupun pernyataan dari para warga atau pelanggan yang mungkin sudah sangat akrab dengan Bu Lilis ataupun Pak Rohman, ada yang mengira Pak Rohman buka cabang, ada yang bilang Bu Lilis sama Pak Rohman pulang kampung. Itu berbagai macam pernyataan dari orang-orang yang hampir 1 bulan itu kayak tidak pernah melihat warung dari Bu Lilis. 1 bulan itu dirasa memang benar-benar sepi. Ya ada, cuman itu pun dari orang-orang luar, bukan dari pelanggan yang biasanya datang. Saat semuanya kembali normal, ya Ibu Lilis akhirnya yang mencoba untuk, ya semuanya udah berlalu. Memang ingat sama suaminya, ya semuanya sudah berlalu, alhamdulillah semuanya kembali normal. Tapi belum lama, mungkin baru setengah bulan, warung usahanya kembali normal. Darto sama yang lainnya, sama-sama penjual warung datang. Pak Rohman, ada apa Pak Darto? Sampean ini buka usaha itu yang bener apa Pak? Masa Pak cuman warungnya sampean yang laris? Lihat itu ibu-ibu kayak ada kompor, seperti kayak provokator di Darto. Lihat ibu-ibu yang lain, dia juga punya usaha Pak. Kalau mau nyari rezeki, boyo jangan rezekinya orang itu diambil semua Pak. Lihat, kasihan. Semuanya ngelus dada itu Pak Rohman. Ya Allah, ini apa lagi? Dan ibu-ibu yang lain, bener apa kata Pak Darto? Bu Lilis, tutup Bu warungnya. Saya juga butuh Bu buat nafkahin anak, nafkahin keluarga. Kalau ibu masih di sini, terpaksa Bu, saya tutup. Sampai Bu Lilis bingung mau ngomong apa. Bu, ibu jangan nuduh seperti itu sama saya. Udahlah Bu, saya tidak percaya. Masa Bu tiap hari Ibu bisa habis sampai 25 kilo, bahkan sampai lebih. Saya Bu, 3 kilo saja udah habis. Ini tidak wajar. Pokoknya saya tidak terima, walaupun memang ibu di sini sudah lama, sudah hampir 2 tahun lebih. Ibu sebaiknya jangan di sini. Itu bukan cuma 1-2 orang, itu hampir puluhan orang pedagang yang memfitnah Bu Lilis sama Pak Rohman. Sampai Pak Rohman itu pun bilang sama istrinya yang keadaan saat itu, ya nangis-nangis karena dia difitnah menggunakan penglaris, menggunakan pesugihan, menggunakan hal-hal yang bersifat tidak nyata. Bu Lilis mencoba untuk menjelaskan, tapi tetap saja semua itu sudah menjadi ya cacian, fitnahan yang nyata bagi Bu Lilis. Sampai untuk menenangkan para pedagang yang di lingkungan pabrik itu, Bu Lilis harus rela menutup warung itu. Dan saat warung itu tutup, banyaknya para tamu atau pelanggan yang datang itu ya ke warungnya Bu Lilis sama Pak Rohman, karena rumah yang dia sewa itu ya dia tinggal di situ. Sampai menanyakan, Pak yang sabar ya Pak, saya dengar itu katanya Bapak tidak boleh jualan di sini. Tidak apa-apa Mas, ya ini kan kata orang, daripada saya ngelawan nanti saya gimana. Warung yang sudah tutup 1 minggu 2 minggu, Bu Lilis sama suaminya masih tinggal di rumah sewa itu yang digunakan untuk usaha buka warung makan. Tapi yang terjadi di antara para pemfitnah, di antara para pemfitnah tadi, tetap saja mereka hasilnya itu tidak lebih dari apa yang mereka katakan. 3 kilo ya tidak habis 3 kilo. Termasuk Pak Darto, yang lainnya. Sama apa yang mereka katakan seperti terjadi sama mereka sendiri. Seperti kayak ucapan atau hal-hal yang berkaitan dengan Pak Rohman, itu seperti doa untuk mereka. Warung tidak laku ya tidak laku. Habis 3 kilo ya cuma 3 kilo, kurang iya. Sampai mereka datang lagi, warung yang sudah tutup 2 minggu, mereka datang lagi, bilang sama Pak Rohman dan Bu Lilis mengatakan, kalian harus pergi dari sini. Kalian sudah tutup, masih juga banyak orang yang kesini, apa ibu jualan di dalam? Allahu Akbar, itu dirasakan sama Bu Lilis, ada apa lagi ini? Sampai Bu Lilis ditenangkan sama suaminya itu Pak Rohman. Bu sabar ya Bu, kita usaha kita sampai di sini. Pak, terus kita mau usaha apa lagi Pak? Setiap rezeki itu sudah pasti akan ada untuk siapapun. Allah sudah menetapkan dimanapun kita berpijak, kalau kita ikhtiar insya Allah ada. Kalaupun mereka menginginkan kita pergi, ya sebaiknya kita turuti daripada Bu. Ingat, mereka juga nyari rezeki. Ya setidaknya mereka mungkin berharap lebih karena mereka butuh. Tapi mereka kemungkinan besar Bu tidak bersyukur sehingga merasa tersaingi.
Dan bukan hanya tersaingi, kata Pak Rohman, mereka sudah mau fitnah kita. Ya sudahlah Bu, mulai besok kita kemas-kemas semuanya, dan kita nanti ya setidaknya panggil truk atau apa untuk mengangkut barang-barang semuanya yang di warung, kita bawa pulang kampung saja. Pulang kampung Pak, kata Bu Lilis, apa sebaiknya kita pindah cabang saja? Mendengar bujukan atau semacam keinginan dari istrinya karena masih pingin buka usaha di kota, gimana ya Bu? Apa Ibu sudah punya pandangan? Saat mereka ini lagi ngobrol antara Bu Lilis sama Pak Rohman, saat itu keputusan itu belum bulat, mau pulang kampung atau pindah. Pada malam harinya saat semua barang ini sudah dikemas di atas truk, ada beberapa mungkin warga sekitar yang datang ke rumahnya Bu Lilis. Bu, mau kemana Bu? Termasuk si pemilik rumah itu. Bu, Ibu mau kemana? Maaf Pak, semuanya saya tidak bisa melanjutkan di tempat usaha ini, di rumah ini. Saya harus pindah. Mau pindah kemana Pak? Dan salah satu warga ini, Pak, saya punya tanah kosong Pak, yang tidak jauh dari keramaian, tapi agak jauh Pak dari sini, di wilayah, ya agak jauh Pak, di wilayah Jakarta Timur. Kalau Bapak mau, Bapak bisa tempati itu. Nah, masalah soal sewa nanti Pak gampang. Itu warga itu secara langsung, secara terbuka, dia tidak minta, tidak apa, dia ngomong sama Bu Lilis sama Pak Rohman. Di sini Bu Lilis yang punya rencana, memang dia pinginnya pindah, masih pingin adu nasib di kota. Pak, gimana Pak? Terima apa enggak? Gimana ya Bu? Sementara orang itu masih ngomong, didukung sama warga yang lain. Udah Pak, ikutin aja Pak, di sana saja Pak. Kalau memang rezekinya Bapak di sini sampai di sini, ya insya Allah Pak masih ada di sana. Keputusan itu pun akhirnya diambil sama Bu Lilis dan Pak Rohman. Mereka pindah di wilayah Jakarta Timur. Malam itu sekitar mungkin habis salat isya sampai jam 10 mereka selesai kemas-kemas karena memang sudah dirapihkan dari siang. Jam 10 salah satu warga yang punya tanah itu ikut lewat truk, sementara Bu Lilis sama Pak Rohman cuma pakai motor. Sampai di sana tempatnya itu ternyata bukan hanya sekedar tanah kosong, sudah ada bangunannya, tinggal masuk, tinggal ngisi. Allahu Akbar, nikmatnya bukan main. Pak, ini kan rumah makan Pak. Iya, ini rumah makan saya, cuma sudah saya tutup. Loh kenapa Pak? Tanya Pak Rohman sama Bu Lilis. Ya saya bingung Pak, pegawai saya itu kemarin sempat pulang kampung dan mereka tidak balik lagi. Ya kalau Bapak mau tempatin aja, soal sewa nantilah kita negosiasi. Cuma ya saya tidak nuntut berapa-berapa, sewajarnya aja Pak. Dan mulai malam itu Bu Lilis pindah di situ. Beberapa hari setelahnya, ya mungkin Pak Rohman sebagai pendatang baru di wilayah tersebut, ya dia tetap sesuai keyakinannya dia, selamatan, mengundang para warga. Dan ini seperti kayak mengenalkan dirinya ke warga. Selamatan dulu, tidak serta-merta dia langsung datang buka usaha, enggak. Sampai mungkin hampir 3 hari 3 malam doa bersama para warga ini. Sampai mungkin setelah 1 minggu baru dia buka. Dan setelah buka ini, yang dirasakan Bu Lilis ketika 1 minggu sudah, ya mungkin nganggur itu hampir 3 mingguan. Tapi setelah tinggal di situ 1 minggu, hari pertama dia buka. Ya warung itu ya mungkin maklum lah, masih baru. Cuman ketika sore harinya ini, sesuatu yang di luar nalar itu benar-benar dialami Bu Lilis karena banyaknya ya mungkin dari karyawan pabrik juga datang, dari pasar juga datang. Itu kayak ya numpuk jadi satu sampai rumah makan itu penuh. Allahu Akbar, nikmatnya bukan main itu Bu Lilis sama Pak Rohman. Sampai kabar itu mungkin dalam beberapa bulan di wilayah Jakarta Timur didengar juga sama orang yang pernah mau fitnah Pak Rohman. Dia datang lagi. Dia bilang sama Pak Rohman, dasar kamu Rohman, kamu memang hebat katanya. Hebat gimana Pak? Ya kamu dimanapun bisa sukses. Ini orang maunya apa? Sampai Pak Rohman akhirnya, ya maaf, sesabar-sabarnya manusia pasti ada batasannya. Ini yang dilakukan suaminya Bu Lilis. Pak, jenengan itu maksudnya apa? Datang dari sana jauh-jauh ke sini mau apa? Sampean itu kalau mau bikin susah orang, mendingan di kampung Pak, jangan di sini. Kan kasihan Pak warung makan yang lain. Maksudnya Bapak apa? Sampai Pak Rohman itu debat sama Pak Darto tadi. Pak Darto itu masih fitnah terus. Ya udah Pak, kalau memang niat Bapak ke sini mau cari masalah demi apapun juga, demi yang di atas Pak. Kata Pak Rohman, kalau saya menggunakan hari ini juga saya bisa mati Pak. Tapi kalau tidak, jangan harap mulut saya ini Pak, apa yang akan Bapak alami.
itu terdengar pertikan antara Pak Darto sama suaminya Bu Lilis, yaitu Pak Rohman. Sumpah serapah itu keluar dari mulutnya Pak Rohman. Mungkin saking keselnya Pak Rohman, dia sampai berani berjanji, jika aku benar-benar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang kamu fitnah ini, aku rela mati detik ini juga. Tapi jika tidak, maka kamu yang harus merasakan. Buktikan, buktikan, mana buktikan. Sembari kayak menantang. Ini Darto. Itu banyak warga sekitar yang mendengarkan sampai dilerai. Sudah Pak Rohman, jangan digubris. Saya percaya sampai tidak mungkin seperti itu, Pak. Itu dari beberapa warga. Tapi di Darto tetap kokoh. Kalian semua sudah tertipu, terhasut sama Rizky Rohman. Ini Darto. Dia datang sengaja cuma nyari masalah. Akhirnya dilerai. Darto balik dengan mobilnya. Dia datang dengan mobil nyari masalah. Tapi yang didengar oleh Bu Lilis, sebelum sampai dia di tempat usahanya, satu kecelakaan terjadi sama Darto. Malam hari itu juga. Mungkin apa yang dikatakan Pak Rohman berbalik ke Pak Darto. Saat esok harinya mendengar kabar kalau Pak Darto itu meninggal, Pak Rohman benar-benar menyesal apa yang sudah dia katakan. Sumpahnya dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sangat-sangat menyesal. Dia seharusnya tidak seperti itu. Tapi itu mulut keluar sendiri seakan-akan ya mungkin dari hati yang paling dalam, karena tidak mau dia difitnah untuk kedua kalinya. Kemarin diusir sampai warga, tapi yang terjadi sama Pak Darto, dia meninggal. Sebuah penyesalan dari Pak Rohman sampai hampir beberapa hari warungnya itu tutup. Karena yang dilihat oleh Bu Lilis, suaminya itu Pak Rohman nangis setiap malam. Dia menyesali atas apa yang dia katakan, bahwa telah membuat Pak Darto itu meninggal. Memang semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena dia pernah mengucapkan satu kalimat, jika aku tidak menggunakan pesugihan, maka detik ini juga aku siap untuk mati. Tapi jika tidak, kamu. Nah ini ya kata-kata itu yang terngiang-ngiang oleh Pak Rohman sampai mungkin ya saat Ibu Lilis menceritakan, dia masih ingat betul. Makanya dia berjanji mulut dia itu tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk. Sejahat-jahat siapapun orang itu kepada diri kita, dia masih berusaha untuk menahan. Dia hanya kembalikan lagi semuanya ke hadirat Sang Pencipta. Baik buruknya itu hanya Allah yang tahu. Biarkan Allah yang membalas. Itu pelajaran dari Pak Rohman. Dia sudah menyesali, tapi semuanya sudah terjadi. Pesan dari Bu Lilis, ketika orang semarah apapun, jagalah lisan kita, jagalah mulut kita, agar jangan sampai mengundang petaka dan penyesalan seperti suaminya. Semoga dari kisah Bu Lilis ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak De, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.